Setiap orang punya pengalaman berbuat salah. Karena itu setiap orang punya pengalaman meminta ampun kepada sesama. Dan tentunya kita juga punya pengalaman diminta untuk mengampuni sesama yang berbuat salah kepada kita. Tidak semua orang akan cepat meminta maaf bila melakukan kesalahan. Demikian pula tidak semua orang dapat dengan mudah memberi pengampunan terhadap sesama yang berbuat kesalahan. Faktor-faktor yang menyebabkan orang sulit meminta maaf dan memberi maaf: ingin mempertahankan wibawa karena gengsi dan sikap egois. Ada akibat buruk apabila tidak mampu memberi maaf atau tidak mampu mengampuni, yaitu tumbuh rasa dendam yang merugikan, rasa bersalah yang berkepanjangan, dan tumbuh kebencian dan permusuhan. Mari kita menyimak kutipan teks Injil Matius bab 18 ayat 21-35 berikut ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Koreksi Yesus terhadap pendapat Petrus mempunyai pesan penting, yaitu pengampunan itu tanpa batas, mengampuni tanpa hitung-hitungan. Hal yang mendasarinya, pengampunan kepada sesama tidak mungkin dipisahkan dari pengampunan Allah. Pengampunan Allah jauh melampaui pengertian pada umumnya serta melampaui segala perhitungan. Meminta maaf atau memberi pengampunan sesungguhnya dapat menguntungkan, baik bagi yang bersalah maupun bagi orang yang telah dirugikan. Dengan mau mengampuni ataupun mau meminta maaf akan dapat menjadikan hati kita tenang, tentram, damai, jauh dari segala permusuhan dan dendam. Dengan memaafkan atau meminta maaf, hubungan kita dengan sesama dan Tuhan akan tetap terjalin dengan harmonis dan menyenangkan. Proses memaafkan. Tahap pertama adalah sakit hati. Ketika seseorang menyebabkan sakit hati begitu mendalam sehingga tidak dapat melupakan kesalahan itu, ada krisis pemberian maaf. Tahap kedua adalah membenci. Pada tahap ini sulit melupakan rasa sakit hati yang disebabkan oleh orang lain. Kadang-kadang muncul keinginan agar orang lain itu menderita juga. Tahap ketiga adalah menyembuhkan.
melihat orang yang menyakiti hati kita dengan pandangan baru, akhirnya disembuhkan dari sakit hati, mengalami kebebasan dari rasa sakit hati. Tahap keempat adalah berjalan bersama, mengajak orang yang dulunya pernah menyakiti hati kita untuk memulihkan hubungan. Hubungan yang harmonis dapat tercipta kembali. Penegasan penting. Yesus sudah mengajarkan tentang mengampuni, bahwa memberi ampun itu tidak terbatas. Keteladanan Yesus dalam memberi pengampunan hendaklah menjadi contoh bagi kita pengikutnya. Kedamaian hidup akan dicapai bila kita mau memaafkan, dan bila kita mau meminta maaf kepada sesama bila kita berbuat salah.